sepatah kata Yesus bisa memuliakan hidupmu. Yang percaya lambaikan tangannya. Ya, amin saudara. Sepatah kata Yesus sanggup memuliakan hidup saudara dan hidup saya. Amin. Terima kasih. Hal ini penting sekali karena firman, saudara, walaupun sepatah kata dari mulut Tuhan Yesus akan menjadikan perkara-perkara yang besar, saudara. Jadi ini pelajaran buat kita. Bila suami dan istri ya konflik ataupun bertengkar di rumah, ya ratusan kata, mungkin 1000-an perkataan untuk sepanjang hari keluar dari mulut. Kita banyak bicara, kita banyak perkataan, tetapi sia-sia. Bahkan kata-kata ada unsur di mana Tuhan jadi sakit hati karena ada kata-kata yang caci maki, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang keras, ya kata-kata yang menghina. Itu dosa semua itu. Itu semua dosa itu. Bayangin, kalau saudara mau bertengkar di rumah, coba dipikir. Kalau saudara berantem dengan perkataan, ratusan kata saudara lontarkan dari pihak A, pihak B tidak terima. Sana 1 kata, sini 3 kata. Saudara, kita punya perkataan ini mengandung dosa makin banyak. Itu sebab kalau ada apa-apa, cukup sepatah, 2 patah kata. Kalau engkau mempunyai firman Tuhan, maka sepatah 2 patah kata saudara akan penuh dengan kuasa, menyelesaikan konflik, menyelesaikan kekurangan uang, menyelesaikan persoalan dan problema yang berat yang saya dan Anda sedang menanggung pada saat itu. Kita sedang mencari siapa yang salah, kita sedang mencari siapa yang telah teledor sehingga semua mengalami kerugian. Saudara, tidak perlu demikian. Pelajaran pada pagi ini memberi kepada Anda dan kepada saya perkataan firman. Katakan perkataan firman. Sepatah sekalipun membawa kuasa luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, saya akan mendahului dengan ayat yang sangat penting sekali. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Pada waktu itu Yesus memasuki kota Kapernaum. Ya saudara, ayat 5. Lalu tiba-tiba datanglah seorang perwira. Dalam Injil yang lain, perwira ini orang pangkat. Ya saudara, ini perwira datang dan dia sujud. Dalam Injil yang lain katakan berlutut di depan Yesus dan memohon. Saudara, dan ini perwira bukan seorang penganut Yesus, bukan seorang Kristen awal pada waktu itu. Saudara, dia orang penyembah berhala. Jadi sebetulnya tidak nyambung sama sekali. Tetapi coba kita lihat. Semua katakan, kerendahan hati adalah kunci untuk saya kontak dengan Allah. Ini luar biasa. Ini perwira datang dan sujud di depan Yesus dan memohon, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Coba, kerendahan hati. Apa dia tidak malu dilihat ada anak buahnya yang mengiring dia, ada masyarakat umum yang tahu bahwa dia adalah seorang, kalau kita sekarang di sini adalah komandan kodim, ya seorang letkol atau seorang kolonel. Saudara bayangkan, dia sujud di muka Tuhan Yesus. Harusnya dia malu. Harusnya dia kirim utusan atau nota secari kertas kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh di rumah dan yang sangat menderita tersebut. Tetapi dia mau datang sendiri. Dia sendiri sowan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebab kisah ini luar biasa. Dan sejak saat itu, apa yang dia minta? Supaya Yesus mengeluarkan sepatah kata saja. Maka Yesus memenuhi permintaannya. Oke, sepatah kata. Dan Yesus mengatakan, sembuh dia. Dan seketika itu juga hambanya di rumah yang terbaring menderita kesakitan yang kejang-kejang, saudara, sembuh dan normal. Jadi saudara, kita melihat di sini kehebatan dari firman Tuhan tidak
akan nyambung, tidak akan terjadi pada saudara dan pada saya kapanpun. Walau menangis sekalipun kita minta, gak bisa terjadi kalau kita tidak datang kepadanya dalam kerendahan hati. Amin. Katakan, kerendahan hati saya yang menilai hanya Tuhan. Saudara, mungkin saya datang dengan kerendahan hati, dengan postur tubuh berlutut. Ya kelihatannya orang lihat, oh berlutut dia. Tetapi hatinya tidak berlutut. Hatinya tidak rendah. Oh, Tuhan tidak bisa ditipu. Mungkin dia dengan berlutut, kemudian dia dengan kata-kata yang menghibah kepada Tuhan, tapi hatinya, pikirannya tidak. Tuhan tidak bisa ditipu. Perwira ini sangat tulus. Itu sebab Tuhan memenuhi apa menjadi keinginannya. Kemudian Yesus berkata, oke, aku akan ke sana. Ayat 7, aku akan datang menyembuhkannya. Nah, ini ayat 8. 1, 2. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Coba. Saya ingin menunjukkan bahwa yang penting adalah hati. Saudara, ada orang yang miskin, gagal, berantakan, tetapi sombong. Tuhan tidak melihat luarnya. Oh, kamu lagi berantakan, kamu lagi bangkrut, kamu lagi sakit keras mau mati. Tuhan tidak melihat badan kita. Katakan, Tuhan melihat hati saya. Yang setuju lambaikan tangan kepadanya. Amin. Jadi saudara dan saya ini, kita berakting kayak apapun percuma. Yang penting adalah hati kita, postur hati kita. Bagaimana kita menghadap hadiratnya, bagaimana kita merendahkan diri kita sampai dia jatuh hati. Saudara, ketika Yesus berkata, oke, ya, ketika dia melihat ini perwira jarang banget ini. Ya, ini orang pangkat datang berlutut di depanku minta. Baik, aku akan ke rumahmu, aku akan menyembuhkan dia. Saudara, jawaban daripada perwira ini hebat. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yesus kaget. Lalu dia berkata, katakan saja sepatah kata, Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Oh, Yesus tahu sekarang. Hebat banget ini perwira. Iman dan kepercayaannya. Jadi aku tidak usah ke sana. Oke, baik. Aku akan berkata sekarang. Ya, saudara. Dan dia mengatakan, ya, di sini tidak dijelaskan perkataannya. Dan pada waktu itu, ya saudara, dalam ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus mengapresiasi, sangat menyanjung perwira ini. Karena perwira ini hanya membutuhkan sepatah kata. Tidak membutuhkan Yesus datang ke rumahnya bersusah-susah. Karena dia mengatakan, tidak layak aku menerima engkau di bawah atap rumahku. Katakan saja sepatah kata. Saudara, saya yakinkan saudara, ya, Yesus kemudian menjawab dalam ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya menitik beratkan pada bagaimana ini perwira merendahkan diri. Iman perwira ini men-switch. Kalau saudara ada listrik, ceklek. Dari listrik PLN mati, ceklek ke diesel, ke genset. Saudara, iman perwira ini men-switch ke channel sepatah kata firman. Ini satu pelajaran. Kalau saudara ada masalah, saudara ada penyakit, ada sesuatu yang berat dalam hidup kita, para kekasih Tuhan mengajar saya dan Anda switching, rubah channelnya, supaya kita tidak banyak perkataan, supaya kita tidak banyak usaha dan ulah.
Gimana perjuanganku untuk menyelesaikan persoalan ini? Saudara, hubungi siapa? Hubungi siapa? Minta tolong siapa? Minta tolong siapa? Saudara, datang nomor satu seperti perwira ini, tunduk di ujung kaki Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus tolong. Sepatah katamu sanggup menyembuhkan hambaku yang ada di rumah yang sedang sekarat saat ini. Saudara, Tuhan ingin memberi kepada saudara dan saya dengan cara yang mudah. Katakan, dengan cara yang mudah. Asal saya beriman pada sepatah kata firman. Amin. Jadi sekarang saudara duduk mendengar firman yang saya sampaikan. Saya tidak tahu apa masalah ada di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di mana-mana pergaulan hidup saudara, ataupun masalah keluarga yang hebat. Ketika engkau datang di hadapan firman, katakan kepadanya, Tuhan, saya akan menerima ratusan kata dari firman pagi ini. Tetapi setiap patah katanya akan penuh dengan kuasa. Setiap patah katanya penuh dengan kuasa. Dan saya akan bawa pulang itu semuanya dalam hidup saya. Dan ini akan menjadi tradisi saya yang baru, bahwa saya akan mengatakan firman Tuhan mengatasi setiap problema saya. Amin. Para kekasih, ini hal penting sekali. Iman perwira ini telah men-switch ke channel sepatah kata firman. Oh, saya tidak tahu kenapa demikian. Tetapi dia mungkin adalah seorang yang biasa dengan perintah. Katakan demikian dalam ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Loh, dia seorang jajaran kita sekarang, ya, pada leveling kita sekarang di TNI adalah dia seorang komandan Kodim, seorang letnan kolonel, bisa juga seorang kolonel. Tapi dia mengatakan, aku ini seorang bawahan. Coba, di atasku ada jenderal. Rendah hati kan? Ketika Yesus baru kaget dengan jawaban dia, bahwa tidak usah Yesus ke rumahnya. Ketika Yesus kaget, langsung dia menjelaskan, karena aku juga seorang bawahan. Guru, aku ini seorang bawahan. Ada pangkat di sini, tapi dia bilang, aku seorang bawahan. Kalau atasanku bilang pergi, aku harus pergi. Lakukan A, aku akan lakukan A. Dan di bawahku ada prajurit yang kalau aku perintah dengan sepatah kata, mereka akan lakukan. Maju, mundur, tarik, tembak, sepatah kata. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti, kenapa ya, bahwa sepatah kata penuh dengan kuasa. Semakin saudara sadar betapa firman ini berkuasa, semakin sedikit perkataan yang akan keluar dari mulut saudara. Orang yang kurang percaya, wah masih begini, masih begitu, berantem lebih dulu, berdebat lebih dulu, cari alasan dan opini khalayak ramai, sosial media. Itu orang yang tidak tahu kuasa. Saudara, orang yang penuh kuasa berkata, sembuh. Setan, dia katakan, pergi. Ketika semua terjadi kekacauan dan chaos, tenang. Sepatah kata. Saudara. Nah, di sini kita melihat kehebatan dari perwira ini, saudara. Dan sepatah kata firman atau otoritas ini. Katakan firman Tuhan penuh otoritas, penuh kuasa. Ya, otoritas adalah kuasa. Ya, saudara. Seseorang mempunyai kuasa. Sepatah kata firman membuktikan tidak perlu panjang-panjang. Cukup sepatah, aku akan menyelesaikan masalah. Kalau saudara tidak belajar ini, maka kita masih capek untuk menjelaskan kepada orang. Kita bakal masih capek untuk berdebat. Kita bakal masih capek untuk membela diri dan kebenaran kita dan nama baik kita. Sekarang tinggalkan. Aku mau sepatah kata saja. Karena aku percaya pada otoritas. Katakan, percaya pada otoritas yang Tuhan Yesus berikan
bagi siapa yang percaya kepadanya. Amin. Jadi saudara mesti tahu kenapa sepatah kata bisa hebat. Tergantung iman kita. Kita mau belajar untuk kita memberikan segala kuasa otoritas Allah pada hal negatif kita. Contoh yang lain, kita sudah berkeliling cari pekerjaan atau menjual produk kita, atau kita berusaha mendapat uang untuk kehidupan keluarga, tapi ternyata tidak dapat. Sudah hampir sore hari, saudara harus pulang ke rumah dengan tangan yang kosong. Saudara, katakan sepatah kata, Tuhan Yesus, satu hari hamba gagal, tetapi aku akan mengeluarkan sepatah kata, diberkatilah aku. Aku diberkati sekarang dalam nama Yesus. Aku akan mendapat berkat sekarang. Itu sepatah dua patah kata yang penuh kuasa, kan menyenangkan. Makanya sebelum saudara pergi keluar dari rumah untuk pekerjaan, untuk apapun yang menjadi job saudara, jangan lupa lebih dahulu di rumah engkau ada persekutuan dengan Kristus. Amin. Begitu engkau membuka pintu dan engkau berkata, dalam nama Yesus hari ini diberkati luar biasa. Haleluya. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Bila saudara sepakat dengan hal ini, maka saya perlu menunjukkan kenapa sih perlu sepatah kata kenapa. Ada dua aset kita, dua hak milik kita, aset kita yang disasar oleh roh jahat. Ya saudara, apakah dia? Yang pertama adalah hidup. Hidup ini seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang kedua adalah properti, materi kita. Ya saudara, hak milik kita yang kita pakai, yang kita pergunakan, yang kita konsumsi. Ya saudara, income, keuangan kita. Yang disasar dua hal ini, hidup seutuhnya, kesehatan kita orang. Ya saudara, keselamatan kita. Itu yang disasar oleh roh jahat. Roh jahat bergentayangan di seluruh muka bumi. Kalau saya dan saudara tidak mempunyai caranya Allah, otoritas Allah untuk membinasakan dan mengusir mereka, maka kita sangat disasar menjadi target seumur hidup kita, anak keturunan kita. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saat ini saya mohon otoritasmu, penjagaan dari firman bagi pribadi saya, isi rumah tangga saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, karena roh jahat, roh iblis menyasar dua aset kami yang berharga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, nah kalau kita sudah melihat bahwa hidup ini yang disasar, nomor satu hidup manusia inilah. Ya saudara, saya akan menuliskan tentang kehidupan adalah target vital pertama dari iblis. Dia merusak tubuh, jiwa dan roh kita. Katakan iblis. Halo, iblis mau merusak tubuh, jiwa, roh saya. Tetapi dengan sepatah kata saya bisa menolaknya. Amin. Jadi saudara harus tahu kenapa harus belajar dari perwira ini. Walaupun dia bukan pengikut Kristus, tapi ketika dia melihat bahwa wow, hambaku yang kusayangi, yang sakit mau mati ini tiba-tiba menjadi segar. Saudara, dia pulang ke rumah, dia sudah disambut oleh hambanya ini yang setia kepada dia. Saudara yang kekasih, maka saya yakin perwira ini menjadi anak Tuhan. Itu sebab saudara dan saya kita harus melihat kenapa sih roh jahat itu menyasar dalam hidup kita. Kita akan buka Alkitab kita pada Yesaya 21 ayat yang kedua. 1, 2. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai.
Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Amin. Saya menitik beratkan pada bagian B. Penggarong menggarong. Ya, penggarong dan menggarong ini bahasa apa, saudara? Bahasa apa kira-kira? Indonesia, ya, bahasa Jawa. Ya, garong. Ya, CX digarong. Saudara. Nah, penggarong menggarong, perusak merusak. Saudara, katakan penggarong menggarong, perusak merusak. Inilah zaman saya. Tetapi sepatah kata firman akan mengusir mereka dan menyelamatkan saya. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-16, para kekasih mohon dibuka. 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. 2 Tawarikh 26 ayat 16. 1, 2. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Amin. Para kekasih, coba lihat. Ini anak muda menjadi raja dalam usia 16 tahun, di bawah umur. Saudara. Dan sayang, dia punya pengampu, dia punya wali wafat, yaitu Sakaria meninggal. Ketika Sakaria masih hidup, dia takut kepada Tuhan karena Sakaria yang tua ini selalu membimbing, hai raja muda, kamu tidak boleh begini loh. Ganti itu undang-undang, ganti yang bagus, yang takut kepada Tuhan. Ada acara apa? Ada sedikit hal mistik, hal penyembahan berhala. Sakaria menegurnya, sehingga Tuhan memberkati kerajaan Israel. Tapi sayang, ketika walinya wafat, maka dia berbuat sekehendak hatinya. Saudara, memang karena dia seorang yang pada waktu ada walinya, dia seorang yang takut kepada Tuhan. Raja-raja negara-negara lain kirim upeti kepada dia. Wah, tambah bangga dia. Begitu penasihat rohaninya meninggal, jadilah dia duniawi, jadilah dia sangat jahat di mata Tuhan. Apa yang kita baca tadi? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga melakukan hal apa, saudara? Hal apa? Yang merusak. Coba, orang kalau merasa hebat, tinggi hati, dan tidak takut sama Tuhan, maka perbuatannya akan merusak. Saudara. Jadi saudara dan saya, kita harus mempunyai satu ketakutan dalam hati kita. Tuhan tolong, jangan sampai tadi penggarong menggarong itu dari luar, perusak merusak itu dari luar. Sekarang Tuhan, saya pribadi anakmu mempunyai potensi merusak. Ini tidak main-main, saudara. Itu sebab saudara dan saya, kita harus mempunyai satu pendekatan dengan Kristus. Tuhan, saya tidak mau perusak dari luar, saya juga tidak mau perusak dari dalam. Katakan amin. Katakan perusak dari luar, saya tengking dalam nama Yesus. Dengan sepatah firman, perusak di dalam saya hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita harus tahu bahwa musuh itu dari luar juga dari dalam. Orang yang tinggi hati akan menghasilkan kerusakan, saudara. Nah, sehingga ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Ketika belum punya banyak harta, belum tenar, belum terkenal, belum mengalami kemuliaan, wah, takut kepada Tuhan. Ya, apalagi ada yang mendampinginya, rohani banget deh nih raja.
Saudara, begitu ini mati, dia semakin tenar. Apa yang terjadi? Saudara, terjadi kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang hebat adalah satu hari dia mengambil ukupan dupa, ya, dan dia bawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Kepala imam namanya Asaria melihat, loh, raja kok berani membawa ukupan? Ini adalah hak imam untuk membawa ukupan untuk masuk di dalam rumah Tuhan. Itu sebab Asaria berlari-lari. Di belakang dia ada 80 orang imam. Dan dia berkata, raja, stop, raja, letakkan itu ukupan. Engkau tidak berhak untuk membawa ukupan di hadirat Tuhan. Memang engkau raja, tapi engkau bukan imam. Letakkan segera. Apa yang terjadi? Raja melihat pada Asaria yang sudah tua dan 80 orang imam yang mengejar dia, dan dia membentak kepada Imam Asaria, siapa berani melarang aku? Aku raja. Ketika dia bicara demikian, tiba-tiba kulitnya berubah dan dia terkena lepra, kusta. Seketika dahinya nomor 1 mulai belang, mulai luka. Dan Asaria berkata, Tuhan menghukum engkau. Tuhan menghukum engkau raja, dan engkau sekarang kena kusta. Engkau harus keluar dari istana ini. Engkau harus keluar dari rumah Tuhan ini. Dan akhirnya raja diusir, digelendeng keluar, dan ditaruh satu pondok di luar, di tepi hutan. Dan dia ditaruh di sana sampai meninggal. Karena dia tidak diperkenan oleh Tuhan memegang benda-benda kekudusan, walau dia raja. Tapi pada satu hari dia begitu congkak, dia begitu tinggi hati, sampai dia mau masuk ke rumah Tuhan. Aku juga mau datang ke hadirat Tuhan. Aku juga mau bertanya-tanya sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Ditahan tidak bisa, malah marah. Tuhan kasih hukuman, kusta seluruh tubuhnya. Saudara, raja ini sebenarnya raja hebat. Tetapi sayang, dia berubah setia. Katakan, saya tidak boleh berubah setia. Saya harus menghargai kebaikan Tuhan. Amin. Orang yang tinggi hati adalah orang yang tidak sadar siapa yang bikin dia mulia. Siapa yang kasih uang, kasih harta benda, kasih kedamaian, kasih kesegaran, kebugaran pada tubuhnya, kasih hikmat, akal budi, kasih proteksi dan security dalam hidupnya, pengamanan dalam hidupnya. Dia tidak sadar. If you and I do not realize who that has been make us to become great, to be blessed in our life, then we are in vain in our life. We are not worthy before Him. Kita tidak layak di hadapannya karena kita membuat sia-sia pemberian, talenta, belas kasih, kemurahan. Jika kita tidak punya apa-apa, Dia mengangkat kita. Harus diingat, harus dieling. Barang kasih, ketika kita dalam keadaan yang sulit, kita cuma berteriak sama Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, jangan berubah setia. Amin. Semua katakan, niscaya sisa tahun ini Tuhan memuliakan saya. Dalam nama Yesus, saya tidak mau seperti Raja Uzia. Dalam nama Yesus, saya mau merendahkan diri. Ucapkan terima kasih kepadanya. Dan Engkau akan menjamin kami luar biasa. Jemaat ini Kau curai berkat, kemuliaan luar biasa. Karena mereka mengetahui pelajaran yang sangat penting ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.